Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini kita akan memulai series baru lagi ya, yaitu Squistro Quadri Snack Pack yang dibuat oleh The Pedaling Pianist. Dan ini walaupun judulnya snack, tapi belum tentu puzzle-nya bakal gampang di sini ya. Sepertinya bakal sedikit menantang, tapi juga sangat menarik banget. Dan untuk awalnya di sini ada sebuah tipe puzzle yaitu Squish Doku ya. Kalau nggak salah itu pertama kali dibuat oleh J. Dyer. Dan Squish Doku itu adalah Sudoku, tapi dengan box-box Sudoku yang saling tumpang tindih gitu pada garis putus-putus. Dan di sini The Pedaling Pianist yang sepertinya juga merupakan pelopor dari ide ini membuat versi yang lebih kecilnya. Squistro Quadri, di mana mengambil versi puzzle Quattro Quadri lah ya di sini, ditumpang tindihkan untuk box-box sudokunya. Sepertinya bakal sangat seru banget di sini. Terlebih lagi juga The Pedaling Pianist membuat puzzle-puzzle dengan visual yang sangat indah banget. Dan di sini saya juga sudah mencoba untuk bermain-main sedikit ya dengan Great Squistro Quadri ini. Dan sepertinya saya juga menemukan sebuah trik sih yang mirip-mirip juga dengan cara penyelesaian dari Squish Doku. Dan ini sepertinya bakal sangat memudahkan banget ya triknya dalam menyelesaikan puzzle Squish Stroke Quadri ini. Dan mungkin nanti akan saya coba untuk buat klip terpisah ya. Dan saya akan tambahkan klip tersebut pada setiap videonya. Karena biar saya nggak menjelaskan trik tersebut berkali-kali dan nggak belepotan juga gitu untuk menjelaskannya. Tapi ya, di sini kita akan bermain puzzle pertamanya hari ini yaitu The Roundabout. Dan di sini juga The Pedaling Pianist merupakan seorang streamer Sudoku ya. Kalian bisa cek Twitch-nya dan juga YouTube dia untuk video votes-nya di deskripsi video di bawah, beserta juga untuk semua link dan detail untuk puzzle pack ini. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya. Di sini saya coba singkat sedikit ya untuk peraturan Squish Stroke Quadri, tapi teks fullnya juga ada di deskripsi dan selalu akan saya jelaskan. Oke, peraturan dari puzzle ini adalah aturan Squish Stroke Quadri berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka dari 1 sampai 9 pada setiap petak kosong di sini. Dan angka pada setiap baris itu harus berbeda semua, angka pada setiap kolom itu harus berbeda semua, dan di puzzle ini juga ada box sudoku yang saling tumpang tindih ya. Ini adalah box sudoku yang pertama, ini adalah box sudoku yang kedua, di dia tumpang tindih di garis putus-putus di sini. Dan ini adalah box sudoku yang ketiga, dan ini adalah box sudoku yang keempat. Dan di box-box ini juga angkanya harus berbeda semua. Jadi setiap baris angkanya berbeda semua, di setiap kolom berbeda semua, dan di setiap box sudoku ini dia juga harus berbeda semua angkanya, tidak boleh ada angka yang berulang. Dan kemudian kita juga punya beberapa peraturan varian sudoku di sini. Yang pertama itu ada simbol inequalities di sini. Simbol pertidaksamaan menunjuk ke petak dengan angka yang lebih kecil. Jadi dua petak ini, angka yang lebih kecilnya itu akan ditunjuk oleh panah tersebut. Jadi di sini angka yang lebih kecil dari dua petak ini. Di sini angka yang lebih kecilnya ada di sini, dua petak ini angka yang lebih kecilnya ada di sini, dan seterusnya. Dan kemudian kita punya XV, di mana angka yang dipisahkan oleh X berjumlah 10, angka di sini jumlahnya 10, angka di sini juga jumlahnya 5 nanti. Dan ada crop key di mana angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, contohnya adalah 2 dan 3, dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, misalkan adalah 2 dan 4. Dan tidak semua X, V, titik diberikan, jadi valid-valid saja dua petak ini misalkan, walaupun dia tidak memiliki X, V, atau titik, dia masih mungkin memiliki angka dengan properti tersebut. Jadi intinya kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk puzzle The Roundabout, dan saya akan coba jelaskan dulu trik dari Squistro Quadri ini. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan beberapa properti yang bisa didapatkan dari grid Squistro Quadri. Mungkin ada beberapa cara juga untuk memikirkan dari logika-logika ini, tapi akan saya tunjukkan seperti ini agar bisa lebih mudah juga untuk dimengerti. Jadi properti yang pertama adalah seluruh petak yang berada pada garis putus-putus ini itu harus berisi angka yang berbeda semua. Dan cara pembuktiannya adalah kita langsung aja untuk menulis angka-angka pada petak-petak di sini. Jadi kayak misalkan di baris ini, kita tahu dia harus berisi 5 angka yang berbeda dari peraturannya. Tidak boleh ada angka yang berulang pada setiap baris. Maka kita misalkan saja ini merupakan angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nggak ada masalah kalau misalkan kita ganti ini menjadi warna untuk menandakannya, atau mungkin kita menggunakan alfabet di sini, A, B, dan seterusnya. Nggak ada masalah, yang penting di sini hanya sebagai simbolik saja untuk melihat kenapa ini harus berisi angka yang berbeda semua. Dan sekarang kita harus melihat angka apa sih yang mungkin untuk petak-petak yang berada pada garis putus-putus lainnya di sini.
Kalau di grid Squeeze Quadri itu bakal ada 4 box juga. Ini adalah box 1, ini adalah box 2, ini adalah box 3, dan yang terakhir adalah box 4 di sini, di mana dia saling tumpang tindih pada garis putus-putus. Dan untuk dua petak ini, kalau kita lihat dari segi box hijau ini, angka 1, angka 2, angka 3 sudah muncul dalam box tersebut. Maka tidak boleh ada angka 1, 2, 3 lagi pada seluruh petak-petak yang tersisa dalam boxnya. Maka dua petak ini tidak boleh berisi angka 1, 2, 3 lagi. Kalau kita lihat pada box ungu, angka 3, 4, 5 sudah muncul, maka dua petak ini tidak bisa berisi angka 3, 4, 5. Jadi dua petak ini bukan angka 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga kalau kita lihat di orange, dua petak ini nggak mungkin 1, 2, 3. Dan kalau kita lihat di biru, dua petak ini nggak mungkin 3, 4, 5. Maka 4 petak ini tidak boleh berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, maka otomatis merupakan angka yang tersisa yaitu 6, 7, 8, 9. Dan kita bisa simbolikan lagi, ini mengisi menjadi 4 angka yang berbeda. 6, 7, 8, 9 seperti ini misalkan, karena di kolom ini juga nggak boleh ada angka yang berulang. Jadi kita telah membuktikan bahwa 9 petak ini dia merupakan 9 angka yang berbeda. Dan sekarang kita coba lihat untuk petak-petak yang tersisa ini, dia bisa memiliki kandidat angka seperti apa. Jadi untuk di box hijau sudah ada angka 1, 2, 3, 6, 7, maka angka yang tersisa adalah 4, 5, 8, dan 9. Kalau kita lihat dalam box ungu, kita bisa tempatkan angka 1, 2, 8, 9 belum muncul. Dalam box biru sudah ada 3, 4, 5, 8, 9, maka 1, 2, 6, 7 belum muncul. Dan di orange ada 4, 5, 6, dan 7. Dan di sini kalau kita lihat, ada beberapa hal yang sangat menarik banget yang bisa timbul ya pada solusi dari grid squeeze stroke quadri. Di 9 petak ini dia harus berisi angka yang berbeda semua. Tapi kalau kita lihat, di seluruh petak ini juga dia membentuk sebuah extra region ya, di mana tidak boleh ada angka yang berulang juga pada seluruh area tersebut. Dan sama juga di sisi lainnya, di sini juga tidak boleh ada angka yang berulang. Dan yang menariknya juga pada grid squeeze stroke quadri ini, di area 2x2 ini, area yang bersebelahan itu pasti bakal ada tepat dua angka yang sama yang muncul dalam area tersebut. Jadi misalkan area di sini dan area di sini, itu bakal ada angka 8 dan angka 9 yang muncul pada kedua area tersebut. Dan angka tersebut adalah angka yang muncul pada garis putus-putus di sisi lainnya. Jadi 8 dan 9 itu adalah dua angka yang muncul di sini. Kalau kita lihat dari sisi lainnya, di sini ada angka 1 dan 2 yang muncul di sini, yang angka tersebut muncul di dua petak ini. Di sini 6 dan 7 akan muncul di dua petak ini, dan 4 dan 5 akan muncul di dua petak ini. Dan properti yang terakhir, semua angka pada grid squeeze stroke quadri akan muncul tepat 3 kali pada puzzle-nya, kecuali angka di tengah-tengah sini hanya muncul 1 kali saja di puzzle-nya. Dan itu adalah beberapa properti yang bisa didapatkan dari grid squeeze stroke quadri yang mungkin juga akan memudahkan banget dalam menyelesaikan puzzle-puzzle-nya. Semoga jelas untuk penjelasannya, dan mari kita langsung saja untuk research-nya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, kita bisa mulai di mana ya untuk puzzle ini? Mungkin kita coba pencil mark aja lah ya untuk V di sini. V di sini kan untuk berjumlah 5 antara 1 tambah 4 atau 2 tambah 3. Sama juga di sini, tambah 4 atau 2 tambah 3. Oke. Lalu, oh ini berarti dia harus ini ya, berbeda untuk jenis V di sini. Salah satunya harus 1 tambah 4, salah satunya harus 2 tambah 3. Karena ini nggak boleh berulang ya. Angka di sini, dia berada dalam box ini, maka angka di sini nggak boleh sama dengan angka dua petak ini. Jadi kalau ini adalah 1 tambah 4, 1 tambah 1 dan 4 nggak boleh berulang ke petak ini, maka ini menjadi 23, dan ini juga 23 untuk berjumlah 5. Sama juga kebalikannya, kalau ini 23, ini bakal 14, dan dua petak ini akan 14. Jadi salah satu dari V ini akan 14, satunya lagi adalah 2 dan 3. Dan itu melihat ke petak ini menariknya ya. Petak ini dia akan melihat 14 di sini, atau 14 di sini, dan 23 di salah satunya lagi. Jadi petak ini nggak mungkin 1, 2, 3, 4. Dia harus 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Dan angka di sini lebih kecil ya berarti. Ini lebih besar dari petak ini, dan ini lebih besar dari petak ini. Maka ini harus 6, 7, 8, 9. Dan ini bukan 9 lagi berarti sekarang. Supaya bisa lebih besar di sini. Lebih kecil di sini. Lalu, titik di sini mungkin, iya, sebuah titik hitam itu pasti akan selalu memiliki angka dari 1, 2, 3, 4 ya. Pilihan dari rasio itu adalah 1, 2, 2, 4, 4, 8, dan juga 3, 6.
itu adalah semua kemungkinan yang mungkin dari angka 1 sampai 9 untuk memiliki rasio 1:2. Jadi dia bakal selalu menggunakan angka dari 1, 2, 3, 4. Minimal satu angka dari 1, 2, 3, 4. Tapi dia nggak mungkin ada dua angka ya, karena di dalam box ini kita tahu dia harus beda semua untuk boxnya, tapi sudah ada angka rendah, angka rendah, angka rendah, maka kita hanya bisa menggunakan satu angka rendah saja pada dua petak ini. Atau intinya di mana angka 579 ya. 579 itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada titik hitam. Dia nggak mungkin sini lagi di titik hitam atau di 1, 2, 3, 4 karena itu berisi petak 1, 2, 3, 4, maka 579 dia hanya bisa ditempatkan di tiga petak ini di dalam box ini. Nice, luar biasa banget. Ini bukan 68, ini harus 579, maka bukan 68, dan ini juga 579. Tapi kayaknya ada informasi yang lebih banyak yang bisa kita dapatkan. Karena di sini ya, kita harus menempatkan angka 6 dan 8 ya. 6 dan 8 nggak mungkin dua-duanya merupakan di titik hitam, karena itu bukan rasio yang valid. Berarti salah satunya harus di sini, dan salah satunya lagi harus di sini, dan ditemani dengan 84 atau 63. Maka ini harus 84 atau 63, dan ini juga sama, ini harus 63 atau 84. Maka ini adalah 3 dan 4 sekarang. Lalu, menariknya juga sama ya. Ini merupakan angka yang berbeda semua sekarang. Karena kalau ini adalah 3 dan 6, ini bukan 6 lagi, sehingga menjadi 8 dan 4. Kalau ini adalah 48, ini menjadi 6 dan ini menjadi 3. Maka seluruh angka di sini merupakan angka yang berbeda semua. Dan angka tersebut selalu melihat ke petak ini. Maka angka di sini bukan 3 atau 4. Kalau ini adalah 3, dia mengeliminasi 3 pada rasionya di dalam box ini dan mengeliminasi pada kolomnya juga. Dan kita nggak bisa menempatkan angka 3. Karena kita tahu dia harus berisi angka 3 pada salah satu petak ini nantinya. Sama juga dengan 4. Jadi ini bukan 3 atau 4 kita. Ini harus 1, 2, dan ini harus 3, 4 kita. Nice. Sejauh ini sangat menarik banget sih interaksinya ya. Dan angka di sini harus lebih besar dari angka di sini, jadi nggak terlalu menarik ya, karena ini adalah angka yang cukup rendah. Lalu, 1, 2, 3, 4 ya. Oh, di mana angka 1 dan 2 dalam box ini. Satunya harus di sini, satunya lagi harus di sini. Jadi ini bukan 3, 4 juga, ini adalah yang 3, 4 kita, dan kita punya 3, 4 pair di sini menariknya ya. Oke. Lalu, um, oh, dan kita juga harus ingat ya, angka pada petak ini nantinya nggak bakal pernah bisa muncul lagi pada puzzle ini. Dia adalah satu-satunya angka yang hanya muncul satu kali pada puzzle-nya. Itu membantu nggak? Kemungkinan bakal 5 sih ya. Tapi nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Um, 3, 4 ya. Mungkin dalam box ini kali ya. Gimana cara kita menempatkan angka-angka pada box ini? 3, 4. Kita tahu angka di sini akan berbeda semua ya nantinya. Kita belum menempatkan angka 5, 7, 9 juga belum terlalu banyak ya kita tempatkan pada area sini nantinya. 5 kita tahu nggak bakal pernah bisa di X. Kalau nggak dia bakal berulang 5 tambah 5 atau 5 tambah 5 di sini. Tapi 5 kayaknya nggak ada masalah ya di sini atau di sini. Jadi ya belum terlalu menarik juga. Hmm. Ini saya masih penyesuaian ya, masih belum terlalu paham bagaimana cara menyelesaikan untuk squeeze stroke quadri ini, tapi menarik banget sih sejauh ini. Lalu gimana lagi ya sekarang 3, 4 di sini. 3, 4 ya, 3, 4. Kita tahu angka di sini harus beda semua tadi kan ya. Maka angka di sini tadi harus muncul di sini dalam boxnya. Karena ini adalah 4 angka yang berbeda, jadi ini nggak mungkin 3, 4 yang muncul di sini. 3, 4 harus muncul di sini. Jadi ini adalah angka yang sama berarti ya. Dan kita tahu, um, ya intinya adalah dua angka di sini itu adalah angka yang muncul pada di sini dan di sini kan ya. Jadi angka di sini juga harus muncul nantinya pada di dalam dua petak ini. Dua angka di sini akan muncul di box ini, di 2 kali 2 ini dan 2 kali 2 ini. Jadi ini nantinya akan muncul di sini kah? Apakah itu membantu? Kalau ini adalah 3, 4, ini harus 6 atau 7 ya. Tapi kalau dia muncul di dua petak ini, berarti ini seenggaknya harus berisi angka yang
1, 2, 3, 4 ya. Kalau ini adalah 3, 4, ini supaya lebih kecil, dia harus 1, 2, 3, 4 juga. Kalau ini adalah 3, 4, ya udah ini adalah 3, 4. Jadi ini selalu 1, 2, 3, 4 pilihannya. Jadi ini adalah angka rendah ya pada um, X ini. Makanya harus 6, 7, 8, 9 untuk angka tingginya. Oke. Okay. Mungkin di sini kali ya. Ini kita bisa melihatnya itu sebagai angka kayak termometer lah ya, termometer 3 petak. Angka di sini harus lebih besar dari angka di sini, dan angka di sini harus lebih besar dari angka di sini. Maka dia harus meningkat angkanya dari sini ke sini nantinya. Ini adalah angka terkecil kita nanti dari 3 angka di sini. Jadi angka di sini dia hanya bisa maksimal 7 ya, 7, 8, 9 nantinya bisa seperti itu. Nggak tahu sih, kayaknya nggak terlalu membantu juga masalahnya ya. Di mana lagi? Ini lebih besar, 3, 4. 1, 2, 6, 8 ya. Menarik gak sih untuk kayak misalkan dua angka di sini kita tahu akan muncul dalam box ini, dan dua dua box ini ya, dua angka di sini dia nantinya akan muncul pada 2 kali 2 ini dan 2 kali 2 ini. Berarti salah satunya adalah angka 1, 2 dan satunya adalah angka 6 dan 8 ya. Angka 1, 2 itu cukup rendah sih, dan angka 6, 8 itu cukup tinggi di sini ya. Kalau iya, dan dia nggak mungkin angka di sini muncul di sini ya. Karena ini kan tadi minimal 3, ini minimal 1, ini minimal 2, ini minimal 3. Jadi angka di sini harus muncul pada dua petak ini, sehingga dia muncul pada dua petak ini. Ada masalah juga sih masalahnya ya. Hmm, oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Tapi angka di sini harus lebih besar dari angka 3 atau 4 ya. Jadi dia harus, ya angka di sini lebih besar, maka dia dipilih dari 5 atau lebih. Dia nggak mungkin 3 dan 4, karena 3 dan 4 sudah muncul dalam box ini. Maka ini harus 5 atau lebih sekarang. 5, 6, 7, 8. Dan angka di sini, ya ini adalah angka yang lebih kecilnya, ini adalah angka yang lebih kecilnya. Maka ini harus 6, 7, 8, 9. Dia meningkat seperti ini ya. Untuk angkanya dari sini ke sini. Oke. Coba saya mau double check lebih besar, lebih kecil dari angka di sini. Yap, ini adalah angka tertinggi kita dari 3 petak ini. Ini harus 3, 4, ini harus lebih besar dari 3, tapi nggak mungkin ada angka 4 lagi dalam box ini. Berarti kita di mana menempatkan angka 1 dan 2 lah ya dalam dalam box ini sekarang. Kalau kita lihat, kita butuh menempatkan angka 1 atau 2 yang belum muncul. Maka ini adalah 1, 2 kita, sehingga bisa muncul 2 kali. Oke, nice. 1, 2, dia nggak bisa terhubung dengan 1, 2, atau 3, tapi nggak mungkin ada 3 lagi dalam barisnya. Maka ini menjadi 1, 2, 3, 4 sekarang dalam baris ini. Lalu, hmm, dalam box ini sekarang ada angka 1, 2, maka ini nggak mungkin 1, 2 lagi. Ini adalah 3, 4, jadi ini harus terhubung dengan angka 7 atau 6 ya. Jadi ini nggak mungkin 8, 9. 6 atau 7, oke. Dan di dalam area sini sudah ada 1, 2 di sini ya. Menarik ya. Lalu, um, sama lagi ya, ini adalah angka terkecil kita, 3, 4, maka kita harus meningkat lagi. Ini minimal 4, berarti 4, 5, 6, 7, 8. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Um, tapi gimana cara kita tahu yang mana itu? Hmm, ya masih belum, tapi ya kita bisa tahu di situ di mana. Oh, tapi ya sekarang untuk angka di sini lah ya yang menariknya. Dua angka di sini tadi kan dia harus muncul dalam 2 kali 2 ini dan 2 kali 2 ini. Maka angka di sini kita tahu akan muncul di sini, dan juga muncul dalam area 2 kali 2 ini nggak mungkin pada kolom yang sama, maka harus ada dua petak ini. Tapi dari peningkatannya ya, dia kan harus meningkat dari sini ke sini. Kalau ini adalah angka 1, 2, maka ini harus angka 1, 2 juga. Kalau ini adalah 1, 2, maka ini harus 1, 2. Jadi ini sudah pasti menjadi angka 1 atau 2. Kita nggak tahu apakah orange ini akan muncul di sini atau di sini, tapi ini pasti akan selalu menjadi 1, 2, agar ini bisa menjadi angka yang lebih kecil pada tiga petak ini. Oke, jadi 1, 2 hanya bisa terhubung dengan 8 atau 9 untuk aksis ini. Lalu kita sudah dapat beberapa progres, 1, 2, ini angka yang lebih besarnya. Um, angka apa yang belum muncul pada area sini menariknya ya?
3, 4, 6, 7, 8. Mungkin di area sini 3, 4, 1, 2, 8, 9. Itu nggak terlalu menarik juga sih masalahnya ya. Gimana caranya kita bisa dapat informasi yang lebih lanjut di sini? 3, 4, 1, 2. Sama juga ya, untuk dua petak ini sekarang menariknya dia kan juga harus muncul pada 2 kali 2 ini dan 2 kali 2 ini. Berarti untuk angka di sini dia adalah angka yang sama dengan angka di sini. Tapi kita nggak tahu ya apakah dia muncul di sini atau di sini. Ini bisa aja merupakan biru yang 1, 2 kita. Oh. Biru pun juga nggak masalah kalau dia muncul di sini ya 1, 2-nya. Karena 1, 2 di sini masih mungkin untuk terhubung dengan sebuah titik putih, terhubung dengan 2, 2, 3 ya bisa muncul. Oh enggak, ini nggak mungkin biru ya. Hah. Ini ada logika yang sangat menarik banget ya di sini. Kalau ini adalah angka 1 atau 2, oke oke oke. Kita bisa membagi ini menjadi beberapa warna ya. Kita coba membagi 1, 2 ini menjadi warna yang berbeda. Kita tahu ini merupakan 1, 2 yang berbeda, maka ini yang orange, ini yang biru, dan di box ini karena harus berbeda 1, 2-nya, ini menjadi 1, 2 yang orange. Di box ini 1, 2-nya harus berbeda, maka ini menjadi 1, 2 yang biru. Jadi kalau ini berisi angka 1 dan 2, ini harus 1, 2 yang biru sekarang. Oke kan? Dan untuk terhubung dengan titik putih di sini, dia hanya bisa terhubung dengan kalau ini 1, ini harus 2, dan itu nggak mungkin. Kalau di ini 2, dia masih mungkin untuk terhubung dengan 1 atau 3, tapi hanya bisa 3 ya, karena sudah ada 1, 2 pair pada kolom ini. Jadi kalau ini adalah angka 1, 2, dia merupakan 1, 2 biru dan terhubung dengan angka 3. Itu menjadi angka 2 dan dia terhubung dengan angka 3. Tapi dengan adanya 2, 3 di sini, itu membuat 3 akan berulang nggak sih dalam box ini? Ini kan akan menjadi angka 2 nantinya. Dan titik putih di sini akan menjadi angka 3, tapi untuk V di sini juga akan menjadi angka 3 juga. Jadi 3 akan berulang dalam box ini. Wow. Hah. Benar-benar interaksi yang sangat aneh banget ya. Jadi dengan adanya titik putih di sini dan juga titik putih hanya bisa terhubung dengan V di sini ya. Jadi ini nggak mungkin 2 dan 3 atau tiganya akan berulang dalam box tersebut. Jadi ya ini hanya bisa, ini bukan angka 1, 2 lagi sekarang. 1, 2 biru kita berarti yang harus muncul pada dua petak ini, 2 kali 2, dia nggak mungkin di barisnya, maka hanya bisa di sini sekarang. Jadi ini adalah 1, 2 yang pasti biru. Dan orange sekarang muncul di dua petak ini, dia harus muncul di sini berarti sekarang. Oke, jadi kita tahu yang mana yang lebih kecil ya. Ini akan jadi angka 1, ini akan jadi angka 2, supaya bisa lebih kecil. Dan biru kita adalah 1 sekarang, dan orange kita adalah angka 2. Luar biasa banget. Wow. Saya nggak tahu sih apakah itu intended softpad-nya atau enggak ya. Cuman itu yang saya temukan dan benar-benar sangat luar biasa banget interaksinya. Oke, jadi kita sudah tahu ya. Sekarang untuk V di sini harus 1 tambah 4, dan ini harus 2 tambah 3, dan ini menjadi 4 sekarang, sehingga 4 harus terhubung dengan angka 8, dan 8 nggak boleh berulang pada box tersebut, maka nggak mungkin 8, 4, ini harus 3, 6, lalu 1, 2, ini nggak ada masalah ya, sudah pasti lebih besar dari angka 2, jadi nggak terlalu ada masalah situ. 1 hanya bisa terhubung dengan angka 9 berarti, dan 9 nggak boleh berulang dalam boxnya atau berulang pada garis ini, yang berulang dalam boxnya lah ya, sebagai um, interaksi yang lebih mudahnya untuk melihatnya. Dan di dalam garis ini kita masih butuh angka 3, 5, 6, 7 yang belum muncul ya. Maka ini adalah 3, 5, 6, 7. Dan ini kita masih belum tahu terhubung dengan angka apa. Oke. Lalu, um, tapi cukup terbatas lah ya angka di sini. Karena sudah ada 3, 6 pair di sini. Angka di sini, dia nggak mungkin berisi angka 1, 2 karena dalam box yang sama. Dia nggak mungkin 3 dan 6 karena sudah dalam baris yang sama. Nggak mungkin 4. Bisa aja angka 5 ya. 6 nggak mungkin, 7 masih mungkin, 8 masih mungkin. Jadi ini 5, 7, 8. Ini nggak mungkin 3 lagi berarti. Ini harus 5, 7, 8. Kalau ini 7 kayak masih oke ya. 5 nggak mungkin di sini. Karena nggak mungkin untuk terhubung dengan 4 atau 6. Jadi ini bukan 5 lagi. Oke. Dan sekarang di dalam garis ini ya, sudah ada 6, 7 pair. Sehingga ini bukan 7 lagi atau bakal ada 7 yang berulang. Ini menjadi 5. Ini nggak boleh ada angka 6 juga, harus menjadi angka 3 supaya ini berbeda semua untuk angkanya. 3 bisa terhubung dengan angka 6 sekarang. 5 nggak boleh berulang dalam boxnya, 7, 9 selesai. Oke, nice. Luar biasa banget. Lalu ini bukan 5 dalam box tersebut, bukan 7.
Jadi meningkat ya. Ini minimal 6, berarti ini harus minimal 7 sekarang. Tapi nggak mungkin 8 dalam boxnya. Oh, nggak mungkin ada 8 juga dalam boxnya, sehingga menjadi 6. Ini menjadi 7, ini menjadi 9. 7 harus terhubung dengan ketiga untuk X-nya. Lalu dalam garis ini tadi kita masih butuh angka 6 sekarang. Oke, berarti tinggal sedikit lagi ya. Tinggal eliminasi beberapa angka saja. Berarti dalam box ini kalau kita lihat kita masih butuh angka 78 dan bisa kita selesaikan oleh barisnya 78. Dalam box ini kita masih butuh angka 8 dan juga 4. Dan ini angkanya lebih kecil, maka harus 4 dan 8 seperti ini. Dan puzzle selesai. Oke, itulah video selesai untuk The Roundabout. Ini pertama kali banget ya saya bermain Squistro Quadri ini, dan kalau menurut saya sangat menarik banget bagaimana angka-angka tersebut berinteraksi dari geometrisnya dan juga berinteraksi dengan varian-varian Sudoku di sini ya. XP pairs, crop keepers, dan juga simbol inequality. Puzzle seru banget dan saya cukup nantikan untuk melihat bagaimana puzzle-puzzle selanjutnya berinteraksi pada pack ini. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.